Selamat pagi. Pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh ceria, wajah-wajah yang menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita. Kita mau menyembah Dia dan kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam setiap waktu kami. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan sudah kami nikmati dalam minggu-minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih Kau begitu baik ya Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau yang kami sembah. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Kau Yesus. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur atas kebaikan Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Tiada nama lain di dunia ini, hanya Kau yang kami sembah. Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu. Yesus. Terima kasih. Setiap musim boleh kami lalui, setiap waktu kami jalani, kami percaya bahwa berkat Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Engkau yang melimpahkan segalanya bagi kami. Terima kasih. Simatkan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yes. Kita yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
Siapa yang merasa dirinya diberkati oleh Tuhan? Siapa yang selalu merasakan nikmat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan? Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita ekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang selalu merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Mari ekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Ini urusan aku sama Tuhan. Ekspresikan. Simat kan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Engkau agung dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Yes, Yesus, kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Limpahkan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Mari yang percaya katakan amin. Yes. Aku diberkati, saudara diberkati. Yes. Mari kita sama-sama ikrarkan kalau kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagikan saya bagiku separasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena ada satu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
aku untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahkan anugerah Tuhan. Firman Tuhan dalam hatiku, hatiku terapa indah jalanku, jalanku setiap hari menantikan berikan kekuatan dan terbang dan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan Tuhanku dan Tuhan kenapa aku Tuhan. Firman Tuhan dalam hatiku, janjimu dalam baginda Rabbana, kebenaranku untuk damai. Tuhan lanjutkan berikan kuasa kamu, bersama Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Kita sudah memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya sampai berkeringat saudara. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini selalu menguatkan iman kita, selalu membuat kita jadi bertumbuh dan berbuah lebat. Yes, haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa yang kami puja, yang kami sembah di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan doa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi Bapak Pendeta Nono Robi Harjo Tuhan, dengan hikmat yang luar biasa, agar setiap kata, setiap kalimat yang daripada Tuhan tersampaikan benar-benar di dalam hati kami. Kami pakai untuk menuntun hidup kami, agar hidup kami selalu bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu yang kedua di bulan September, bukan bulan Desember, bulan September, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita melanjutkan pengajaran pertemuan ibadah, ya, pertemuan ibadah. Saya mengajak saudara membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu sudah ketemu? Amin. Oke, saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33. Tapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?
Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Itu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Itu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang ini merupakan cerita kisah yang sangat populer, ya. Kisah yang sangat sering diceritakan, di mana bahwa Yesus pembuat mukjizat sejati, ya. Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala hal dalam dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang sering kita dapat terima, kita dapat mengerti bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang, jumlahnya laki-laki, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Kalau dihitung-hitung dengan kasat mata kita, itu sesuatu hal yang sangat mustahil, ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi pada hari ini saya ingin mengajak saudara apa makna lain, ya, selama yang kita pahami selama ini, bahwa ketika 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Yesus, ya, diberkati oleh Tuhan Yesus, diubah oleh Tuhan Yesus, dimultiplikasi, diperbanyak oleh Tuhan Yesus, sehingga mengenyangkan orang banyak dengan jumlah laki-laki 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, itu selama ini yang kita pahami, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk memahami dari sisi yang lain, ya, bahwa di dalam pertemuan ibadah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan ibadah ada yang namanya pengajaran dan pesan Tuhan untuk dilakukan. Coba bayangkan bahwa di situ ada Yesus menyampaikan pesannya, Yesus menyampaikan khotbahnya, Yesus menyampaikan pengajarannya, dan orang banyak, jemaat yang begitu banyak itu mendengarkan Yesus dengan antusias sampai dia tidak memikirkan masalah perutnya. Ya kan? Bayangkan itu dari pagi sampai menjelang malam. Hari sudah petang, itu sudah mulai menjelang malam, kira-kira hampir maghrib lah. Ya kan? Dan mereka duduk berkelompok-kelompok, ada yang 50, ada yang 100. Bayangkan kalau ngatur 5.000 orang laki-laki aja, itu belum ibu-ibu, belum anak-anak, ya. Disuruh duduk berkelompok-kelompok, ada yang 50, itu kira-kira ribet enggak? Ribet, belum tentu, ya, bisa selesai setengah jam, ya. Tapi mereka pada waktu berhadapan, ya, mendengarkan Yesus, mereka dengan segera, dengan secepatnya, mereka duduk berkelompok-kelompok, ada yang 50, ada yang 100. Bayangkan mereka mulai berhitung itu.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau berhitung aja sampai 50 lama, berhitung sampai 100 lama. Bayangkan ini 5.000 orang saudara yang dikasih Tuhan. Betapa ketika orang dekat dengan Tuhan Yesus begitu tertib hidupnya, ya, tidak ada yang eyal-eyal, tidak ada yang rebutan tempat, ya saudaraku. Tentunya pada waktu itu ketika ada di lereng bukit, ya, atau di padang hamparan, tentunya kena terik sinar matahari dan panas. Kecuali, ya, ada banyak pohon yang besar dan rindang. Tentunya ada banyak orang yang memilih untuk duduk di bawah pohon. Apa iya orang 5.000 orang lebih itu, ya, akan mengerumi pohon yang 1, 2, 3 itu, ya kan? Berjubel-jubel di bawah pohon? Tentunya tidak. Ada yang, ya, di bawah pohon, ada yang panas-panasan, ada yang duduk di atas batu, saudara, yang tentunya kena sinar matahari, dan mereka betah ketika ada di dekat Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sudah berkumpul di situ, ada Tuhan Yesus sedang mengajarkan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam sebuah pertemuan ibadah ada pengajaran dan pesan Tuhan untuk dilakukan. Ya, hari ini pesan Tuhan apa yang dapat kita lakukan, ya. Pesan Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi dilakukan, saudaraku. Jadi kalau kita mau ibadah, tentunya kita ingin mendapatkan pesan Tuhan, atau kita ingin curhat kepada Tuhan, ya. Kalau ingin curhat kepada Tuhan, tidak memberi kesempatan Tuhan bicara, ya. Tapi kalau datang ingin mencari Tuhan, maka yang kita harapkan adalah kita mengharapkan ada pesan Tuhan yang dapat kita lakukan mengubah kehidupan kita, bukan, ya, mendengarkan sesuatu yang lucu, ya. Nggak apa-apa ada yang lucu. Di Alkitab aja ada sesuatu yang bikin Tuhan bergurau, bikin Tuhan humor, saudaraku. Saudara pernah bayangkan bahwa Tuhan itu juga selera humornya tinggi, ya kan? Kalau kita, ya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang tidak punya selera humor sama sekali, itu menandakan bahwa Tuhan aja punya selera humor, ya. Coba bayangkan ketika saudara membaca dalam kitab Kejadian kisah tentang menara Babel yang membangun, ya, menara setinggi langit. Di situ Tuhan Allah kita berkata apa? Marilah kita turun, kita lihat anak-anak manusia itu buat apa, ya. Bayangkan, padahal tanpa turun pun Tuhan sudah dapat melihat, karena Tuhan itu maha melihat, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan punya selera humor. Marilah kita turun, ya. Coba bayangkan, saudara, Tuhan aja punya selera humor, ya. Kenapa kita tidak bisa? Oke. Pesan Tuhan, ya, pengajaran. Kita coba perhatikan di sini dalam ayat 34, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Padahal Tuhan Yesus sepanjang hari, ya, sepanjang hari dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ hampir, ya, mereka tidak sempat untuk makan. Jadi ketika Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini benar-benar maksimal, benar-benar excellent, ya, sampai urusan perutnya aja ditahan. Karena apa? Saking banyaknya orang mengerumuni dia, mencari dia, ya, sampai murid-muridnya ya ikut. Wong gurunya aja juga mengalami kelaparan, murid-muridnya ikut. Kalau gurunya belum makan, maka muridnya juga belum makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus tahu bahwa manusia punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan tenaga.
Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi. Yesus. Untuk apa? Istirahat, untuk berdoa. Kenapa? Sepanjang hari sudah melakukan pelayanan, saudaraku, bersama dengan para muridnya. Tapi ketika Yesus mulai bertolak ke tempat yang sunyi, dia tidak lepas dari pantauan orang banyak, saudaraku. Tidak lepas dari pantauan orang banyak. Ketika orang banyak di situ tahu ada Tuhan Yesus, mereka langsung mengerumuni Yesus. Tidak sempat lagi untuk pergi ke tempat yang sunyi, istirahat, sarapan, madang, ya kan? Bagaimana mereka mau makan sementara langsung digerubuti orang banyak, saudara? Bisa bayangkan apakah kalau kita juga melakukan hal yang sama? Tunggu dulu, tak madam, diset, gitu kan? Apa ya? Enggak, Tuhan Yesus karena di situ Alkitab katakan tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak seperti tidak ada gembalanya, sehingga mereka mengalami kehausan rohani mencari Tuhan Yesus. Mencari Tuhan Yesus. Untuk apa? Ingin mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Oleh sebab itu di dalam ibadah kita membaca dalam ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam pertemuan ibadah yang pertama itu ada pujian dan penyembahan. Isi pujian dan penyembahan itu Tuhan dengerin kita, ya. Tuhan dengerin kita. Kalau kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan dengerin kita. Dan poin yang kedua, di dalam pertemuan ibadah itu ada khotbah firman Tuhan, yaitu kita dengerin Tuhan bicara. Apa pesan Tuhan? Jadi dalam ibadah itu dua hal ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika dalam pujian dan penyembahan Tuhan yang dengerin kita, ketika dalam firman Tuhan disampaikan itu kita yang dengerin Tuhan bicara. Jadi tidak bisa ya salah satu ini dipisahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ada orang, oh yang penting ya firmannya, sehingga puji-pujian tidak masuk. Oh yang penting pujian penyembahannya, ketika firman keluar, ya kan? Ada yang di tempat parkiran, ya kan? Ketika firman ada yang duduk di luar, ya. Itu banyak di gereja, di mana-mana banyak. Di tempat ini nggak ada, ya kan? Ketika firman, ya pemain musik, ya. Ketika keluar nggak segera masuk. Ada? Di tempat ini nggak ada, di tempat lain banyak. Ya. Dia hanya ibadah itu sebagai player, saudaraku, sebagai pemain, ya, tidak mengikuti ibadah dengan sesungguhnya. Kenapa? Ketika pujian penyembahan, dia mau tidak mau harus memainkan alat musik, tapi ketika khotbah firman Tuhan, dia hanya duduk di luar. Dan itu sering terjadi. Demikian sebaliknya. Pada waktu pujian penyembahan tidak segera masuk, tapi pada waktu firman Tuhan masuk. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pun tidak ada sesuatu pun yang kita bawa pulang, ya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di pikiran kita yang nyantel kita bawa pulang dan kita lakukan. Karena ia mengajarkan banyak hal kepada mereka untuk dilakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa pesan Tuhan ya dalam pertemuan ibadah, dalam ibadah minggu, dalam ibadah rumah tangga, dalam ibadah doa? Apa pesan Tuhan? Apakah kita hanya curhat kepada Tuhan tanpa mau tahu Tuhan mau bicara apa kepada kita? Ya. Atau seperti Maria,
yang dia hanya duduk diam di dekat kaki Yesus. Dia hanya dengerin aja apa Tuhan bicara. Atau seperti Maria yang sibuk ke sana kemari. Tapi Maria itu penting, saudara. Kalau tidak ada Maria, ya sudah semua kacau balau. Tapi Maria kenapa dikecam oleh Yesus? Karena Maria di situ ada roh iri hati terhadap. Saya tadi nyebut apa? Maria apa Marta? Oh, kuale. Ya, Marta itu yang sibuk, ya. Ketika melihat si Maria hanya duduk saja dekat kaki Yesus, padahal itu waktunya sesi Yesus bicara, bukan seksi konsumsi. Ya, kalau Marta itu seksi konsumsi, saudara. Tapi seksi konsumsi pun, ya, kalau sudah selesai, sudah di-prepare, masa masih masak-masak. Harusnya sudah selesai, ya, masuk baru setelah selesai baru dikeluarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan salah kalau kita yang kebagian seksi konsumsi itu sibuk hanya mandangin makanan. Ya, ketika pesan Tuhan disampaikan, dia tidak dapat apa-apa. Karena apa? Takut makanannya ada yang ambil. Ya. Seksi konsumsi misalnya ada 10 orang, nah, semuanya di luar jagain makanannya, ya kan? Sementara pada waktu firman Tuhan disampaikan, ya banyak bangku yang kosong. Sudah bisa bayangkan tujuan ibadah hanya untuk makanan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi makanan itu penting. Kalau tidak makan, kita lemes, ya kan? Makanya harus tahu mana yang penting dan mana yang mendesak, saudaraku yang dikasih. Terus apa pesan Tuhan Yesus pada hari ini? Ya, Markus 6 ayat 37, ya. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, pada waktu itu semua sudah pada kencot, semua sudah pada surut, semua sudah pada lapar, ya. Tapi Yesus di situ melihat reaksi para muridnya. Para muridnya apa reaksinya? Tuhan Yesus suruhlah mereka pergi membeli makanan di luar sana, di bawah sana, ya. Karena hari sudah gelap, tentunya mereka sudah lapar, ya. Tega banget itu murid-muridnya pada waktu itu. Mau pergi beli makanan di mana? Wong mereka ada di perbukitan, ya kan? Kalau sampai ke desa, apakah ketika ketemu warung ramesan bisa mencukupi, ya, orang 5.000 orang itu, ya kan? Dengan seenaknya, ya, suruhlah mereka pergi Tuhan untuk membeli makanan, ya kan? Ada nggak tipe-tipe orang yang seperti itu zaman ini? Ada nggak? Ya kan? Udah pada kencot itu, ya. Biarlah mereka jajan dulu, gitu kan? Nah, tapi pada zaman itu juga ada murid Yesus yang seperti itu. Tapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Jawab para murid apa? Saudara yang dikasih Tuhan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Giliran disuruh oleh Tuhan Yesus, dikasih perintah oleh Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Jawabnya enteng, ya kan? Menyalahkan Tuhan Yesus, ya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar itu berapa? Sudah yang dikasih Tuhan. 1 dinar upah sehari, ya. Upah sehari anggap aja 50.000 atau 100.000 yang paling gampang, ya. 100.000 per 5, ya. 100.000. Nah, kalau 1 bulan itu dihitung 100.000 kali 30,
Ya, 1 bulan. Berarti sudah 3 juta. 3 juta kali 12. Berapa? Berapa Mas Unggul? 1, 2. Hah? 36. Nah, 36 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, sementara dia 200 dinar. Ya. 100.000 kali 200 berapa? Kok mumet tinggal nambahin 0 ya? 220 juta. Ya. Sementara tadi dalam setahun cuma 36 juta. Berarti butuh kerja berapa tahun untuk sampai 20 juta? Berapa bulan untuk sampai mengumpulkan uang 20 juta? Itu pun belum tentu cukup untuk memberi mereka makan. Ya kan? Artinya apa? Pernyataan ini jelas tidak mungkin ya Tuhan. Olah bro kan? Jelas tidak mungkin. Ya, upah 2 tahun aja untuk ngasih makan orang 5.000 orang lebih ini jelas tidak mungkin, ya kan? Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Itu artinya apa? Sebenarnya jawaban ini jawaban ketaatan atau jawaban membantah? Membantah. Karena apa? Ya nggak mungkin lah Tuhan. Dari mana duit itu? Duitnya siapa pula? Ayo siapa yang punya duit? Ayo siapa? Ya kan? Kamu punya nggak? Ya nggak punya, walaupun punya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang jadi pertanyaan di sini adalah Yesus tahu nggak sih bahwa murid-muridnya itu tidak mungkin bisa melakukan perintah itu? Yesus tahu nggak sih bahwa itu mustahil dapat dilakukan untuk murid-muridnya? Perintah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh murid-murid. Yesus tahu nggak? Tahu. Ya kan? Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus tetap berkata, kamu harus memberi mereka makan? Ya, kenapa kira-kira? Bukankah ketika kita memberikan perintah kepada anak-anak kita itu, kita pastikan anak kita itu bisa melakukannya, ya kan? Tidak mungkin orang tua yang memberikan perintah kepada anaknya, anaknya tidak bisa melakukannya. Ya, tadi tahu berarti gak mungkin. Tapi dari sisi ini, orang tua mana yang memberikan perintah kepada anaknya tapi anaknya tidak bisa melakukannya? Ya, misalnya anak SD, sudah kamu bawa mobil ya, antar galon, misal nyuruh Olin gitu, ya kan? Olin, turun, kamu bawa mobil itu antar galon ke Purwokerto. Kira-kira mungkin gak? Gak mungkin, ya kan? Pasti yang bisa dilakukan, Olin tolong bantuin ibu di dapur atau di warung, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau Olin kamu bawa mobil itu antar galon ke Purwokerto, itu jelas gak mungkin, ya kan? Nah, di sini kita melihat Yesus tahu gak sih bahwa murid-muridnya itu tidak mungkin bisa. Tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Yesus itu juga tahu bahwa muridnya itu bisa melakukan itu jika muridnya itu mau taat. Yes. Kan ada Tuhan Yesus di situ, ya. Kecuali nggak ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Nah, apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataan perintah bahwa kamu harus memberi mereka makan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus lakukan dan memberikan perintah itu? Kamu harus memberi mereka makan, bahwa kenyataannya, faktanya bahwa muridnya tidak akan mungkin bisa melakukan. Tapi Yesus tahu bahwa
ia dapat berperkara dalam kehidupan para murid, ya, karena Yesus mau melibatkan para muridnya mengalami pengalaman rohani, pengalaman iman yang luar biasa. Ya, karena Tuhan Yesus mau para murid-muridnya itu mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan Yesus yang luar biasa, bahwa bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang besar, kita berkata tidak mungkin. Bagaimana kita bisa nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar? Dikasih tanggung jawab yang besar aja nggak bisa, nggak mau. Kenapa? Gak mungkin. Misalnya, kalau ada suatu proyek dan ada dana tambahan dan dananya yang ada anggaran itu cuma cepet, yang tidak mungkin bisa membeli itu, ya nggak cukup dong. Misalnya, kamu jadi ketua untuk penggalangan atau pengadaan proyek pengadaan AC misalnya, harga AC 4,5 juta. Tapi di situ uang yang ada, ya, dana yang terkumpul cuma 3 juta. Kira-kira kalau kita dikasih tugas seperti ini, kira-kira kita sambut atau kita tolak? Uang 3 juta harganya 4,5 juta. Kira-kira kita sambut atau kita tolak? Bagaimana caranya? Kan semua ini tole-tole aja sudah gak mencukupi. Persembahan mau berapa bulan terkumpul, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Nah, terus kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Tapi ternyata kita tidak punya keberanian untuk memikul tanggung jawab yang seperti itu. Kita lebih, jangan saya dulu lah. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemenang kalau kita tidak melakukan suatu upaya untuk berjuang? Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman yang luar biasa? Bagaimana kita berjalan di dalam kemustahilan? Bagaimana kita bisa mengalami mukjizat Tuhan kalau tidak ada yang ngeri-ngeri sedap? Ya, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Sudah ada di pinggiran jurang. Ya kan? Berarti kalau saya terima tantangan ini, saya harus bertanggung jawab penuh untuk adanya sebuah AC. Tapi kalau nggak terkumpul-kumpul bagaimana ya? Setahun nggak kumpul, 2 tahun nggak kumpul, nggak jadi beli-beli ya. Berani nggak kita mengambil resiko tanggung jawab? Oke, ya, pakai uangku dulu. Tapi kapan gantinya ya? Kapan gantinya ya? Nah, saudara, ketika kita nalangin aja yang mau diganti, ya itu aja susah, apalagi nggak diganti-ganti, saudara. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3, waduh, keburu butuh nih ya, keburu butuh nih. Tapi, saudaraku, tapi kita ingin melakukan perkara besar. Bagaimana mungkin kita tidak terima tantangan yang besar? Kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana mengalami pengalaman iman yang luar biasa bersama? Mari kita belajar, ya, memberi makan orang lain. Perkara kecil, saudara yang dikasih Tuhan. Perkara yang sepele, perkara yang remeh, ya. Marilah kita belajar memberi makan orang lain, ya. Kira-kira kalau kita dikasih makan orang lain, kita merasa senang, sukacita tidak? Ya? Oh, senang banget, kalau saya senang banget. Pas kencot-kencotnya, ya, pas kencot-kencotnya ada orang yang kasih makan, ayo makan dulu. Wow, keren, ya. Pasti dengan senang hati. Itu pada waktu kita menerima makanan dari orang lain, ya, kita sangat sukacita, ya kan? Makanya Yesus berkata, berbagailah orang yang memberi daripada yang menerima, ya. Karena ketika melihat orang yang kita kasih makan itu dengan sangat senang, terima kasih, untung aku nggak pingsan, gitu kan? Makanya saudaraku yang dari pihak yang menerima sangat senang.
dari pihak yang memberi, gimana reaksinya? Kalau yang menerima sangat senang. Kalau yang memberi, ya, sukacita, ya. Lebih daripada sangat senang. Tapi banyak orang ketika memberi makan orang lain, waduh, ngurangi jatah, karena tidak terbiasa memberi makan orang lain. Nah, ini hal kecil. Mari belajar memberi makan orang lain. Kalau kita selama ini senang diberi makanan oleh orang lain, marilah kita belajar untuk memberi makan orang lain. Karena apa? Saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya perkara yang ringan. Perkara yang ringan aja berat, saudara yang dikasih. Kenapa? Lah, dimakan sendiri aja kurang, apalagi dimakan orang lain, dibagikan, ya tambah kurang. Nah, itu pemikiran kita kemarin-kemarin, ya. Tapi percayakah kita kepada perkataan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan, walaupun harus mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan, yang punya 5 roti dan 2 ikan itu orang dewasa atau anak kecil? Anak kecil gak mikir, ya. Nanti aku mana, ya kan? Apa yang ada padamu coba periksa. Gak ada Tuhan, aku gak ada. Antong, gak ada. Yang tua-tua, yang dewasa, ya, yang sudah berumur, bilangnya gak ada makanan, gak ada bekal. Tapi ini kok anak kecil jujur nih, ada nih 5 roti 2 ikan, ya kan? Gak mikir, loh nanti kalau aku ngomong, nanti ini diambil, lah aku kebagian apa? Anak kecil gak mikir seperti itu, ya kan? Dikasih-kasih aja. Tapi yang tua mikir, cerdas. Nah kalau dia kasihkan, nanti aku gak punya bekal lagi, ya. Loh, lah kalau aku kencok, wah nanti sakit maku kumat, ya. Lah kalau sakit maku kumat, oh gak ada apa obat, wah nanti aku masuk rumah sakit, gak bisa kerja, gak bisa. Wah gak bisa. Nah, sudah punya dikasih Tuhan, belajarlah memberi makan orang lain mulai dari hal yang kecil. Saudaraku, kenapa? Orang yang dikasih makan itu pasti ada ucapan doa yang diberikan. Bapak itu ngasih peminta-minta di pinggir jalan, ya. Pasti ketika kita sudah ngasih atau ngasih pengamen, langsung ucapan doanya keluar. Semoga ditambahkan rezekinya lancar, ya kan? Begitu. Ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan kepada orang yang memberi makanan itu, saudara yang dikasihkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus mau melibatkan saudara sebagai murid-muridnya mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Jangan cuma basa-basi, ya kan? Contoh di Alkitab itu begini. Dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kasihan ya orang itu kedinginan loh. Kita seringkali berkata, kasihan ya orang itu kasihan ya orang itu kayaknya sudah kelaparan, kencot banget, itu buktinya gemeter, terus bau mulutnya, oh badak banget. Pernah nggak, saudara? Orang yang kencot banget itu bau mulutnya sedap, iya kan? Sedap banget. Kenapa? Asam lambungnya naik, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, maka di sini, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, padahal tidak melakukan apa-apa untuk memberi makan orang itu, untuk memberi pakaian kepada orang itu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, apakah gunanya itu? Kata kasihan kita kepada orang, jangan cuma basa-basi, saudara yang dikasih Tuhan. Oke.
kalau kalimat ini, kamu terlalu pelit sih, kira-kira kita marah nggak? Kalau dibilang ini, kamu terlalu pelit sih, cuma ngomong doang, cuma basa-basi doang, kira-kira kita marah nggak? Marah. Tapi yang ngomong Yesus. Saya cuma kutip. Apa buktinya? Kita lihat, ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Kita jawab, kapan aku melihat, aku tahu Tuhan lapar? Kan pertanyaan itu dijawab demikian, ya kan? Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Kapan aku melihat Tuhan haus? Ya. Tapi Yesus bilang apa? Ketika engkau melihat salah seorang dari orang-orang yang kaum lemah ini atau orang-orang terlantar ini yang sedang kelaparan, kamu hanya berkata kasihan ya. Maka Yesus bilang apa? Kamu beli. Ketika aku lapar, kamu gak kasih makan kok. Loh, terus kan cara makannya Tuhan gak penting itu. Urusanmu, ikutlah aku, kan gitu kan. Nah, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Kenapa? Karena apa? Kita takut kekurangan. Karena kita hitung-hitungan stok logistik, saudaraku. Kalau uang 100.000 diagendakan cukup untuk 1 minggu, maka tidak mungkin kita akan melakukan seperti berbagi dengan orang lain. Karena 100.000 itu cukup untuk makan kita seminggu. Kalau alokasinya 100.000, gak mungkin lagi. Ini sudah safety, apa ya? Dana abadi, ya, yang sudah dialokasikan. Tidak mungkin ini bisa keluar untuk pos-pos yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya di sini gak mungkin ini hanya cukup. Nanti kalau aku sisihkan, kasihkan sebagian kecil untuk hal yang lain, maka satu minggu ini bisa puasa. Ada 1 hari yang bolong. Seringkali pikiran kita secara matematika, ya secara hukum ekonomi berkata demikian. Tapi Yesus mau katakan bahwa saudara, ya, kalau mau, ya, mengalami pengalaman iman yang luar biasa, ikutilah apa kata Tuhan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Terus kapan? Ya mulai belajar, ya. Dilihat nih. Oh iya ya, kayaknya dia belum makan. Kamu tadi udah sarapan belum? Belum. Ya sudah, sama. Ya sudah, sama. Waduh, cilaka ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal selanjutnya, baca Alkitab. Tuhan mau kita lakukan apa? Ya, baca Alkitab, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan Alkitab terjemahan baru jilid 2, ya, dengan beserta panduannya, ya. Saudaraku, ini hal yang tidak mungkin, ya. Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena ini butuh anggaran yang besar. Tapi ketika saya menerima tantangan ini, kamu harus memberi mereka makan, ya. Ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang terjadi, ya, dengan cara Tuhan yang berbeda. Kalau saudara cek di Google, di Shopee, di Lazada, itu paling rendah itu 80.000, ya. Ada yang 90.000, ada yang 100.000, ada yang 125.000, ya. Nah, saudara, hari ini ketika saya umumkan bahwa siapa yang daftar ibadah akan mendapatkan berkat Alkitab, ternyata yang datang gak banyak juga. Ya,
Wah, puji Tuhan saudaraku. Kalau memang gak ada yang mau, saya akan alihkan ke orang lain. Bukan gampang, ya, karena tidak diterima. Ya, kalau Paulus berkata, kalau kamu ditolak, ya, ketika kamu masuk ke sebuah rumah, kibaskanlah jubahmu. Artinya, ya, kalau kamu mau memberikan sesuatu yang berharga, tapi ditolaknya, ya berikan aja kepada orang lain. Ya, simple saudaraku. Ya, Tuhan mau kita lakukan apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kita masih percaya sama Tuhan Yesus? Amin. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Salah satu pujian tadi yang terakhir bahwa Yesuslah pembuat mukjizat sejati. Ya, berarti di sini murid-murid Yesus punya potensi untuk mengadakan apa? Mukjizat. Karena Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Kalau Tuhan Yesus dapat, ya, salah satunya Tuhan Yesus itu ketika menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Mertua Petrus pada waktu itu sakit demam. Tuhan Yesus menyentuh tangannya, tapi refleksi ya. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus mengobati orang yang buta, caranya gimana? Aduk-aduk tanah dengan ludah, kan? Kalau kita melakukan hal itu kira-kira gampang orang enggak? Ya, ngaduk-ngaduk tanah, ya, dioles itu matanya, jadilah melek, gitu kan? Bayu bar petik, gitu kan? Nah, di sini Yesus berkata, orang yang percaya kepadanya dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pada zaman itu belum ada hari ini, ya. Karena zaman selalu berubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, kamu akan membuat mukjizat. Ya, kita lihat. Jadilah pembuat mukjizat. Selama ini yang kita kenal, jadilah history maker. Jadilah pembuat sejarah. Tapi Alkitab bilang, ya, jadilah pembuat mukjizat. Dengan sesungguhnya aku berkata, seseorang yang percaya kepadaku akan melakukan mukjizat-mukjizat. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Yang saya taruh di sini ada 45 Alkitab beserta panduan. Kalau dihitung, kalau satu dianggap harga 100, sudah 45 sudah mulai hitung-hitungan matematika. Sudah 4 juta, 4,5 juta. Ya. Kalau ngumpulin persembahan harus berapa minggu? Berapa minggu Nugra untuk ngumpulin 4,5 juta yang saya taruh di sini? Loh, itu sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal lo masa gue tuh iki tok rek, kan? Lah gue bayar listrik, gue bayar air opo, masa gue tuh iki tok. Sesuatu hal yang di luar nalar, saudaraku. Tapi Tuhan kasih berkat melalui orang baik, ya, di luar sana, saudaraku, ya. Walaupun, saudaraku, itu hal yang tidak mungkin, tapi kita ingat bahwa Tuhan pernah memerintahkan burung gagak itu mendatangi Elia dengan membawa apa? Daging. Coba,
Burung aja disuruh Tuhan bawa daging, ngasih makan Elia. Luar biasa. Coba bersihnya gimana itu burung gagak ya, nyutilin dagingnya ya kan, dibawa dukun-dukun ngirim daging ya kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat-mukjizat yang sama seperti yang telah aku lakukan, malahan lebih besar lagi, saudaraku. Pada waktu itu 200 dinar 20 juta. Sekarang kalau ngomong 20 juta itu hal yang tidak besar. Pada waktu itu sangat besar. Kalau sekarang ya, uang 20 juta diambil 1 juta aja langsung cepet mereteli, cepet habis. Ya kan? Kelihatannya banyak, 20 juta, ambil aja 1 juta. Sebentar lagi kan mulai keluar sedikit, cetil, sebentar habis itu. 20 juta itu gak besar. Tapi kita seringkali berkata, mustahil Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Mulai belajar percaya kepada Tuhan. Jangan hanya melihat isi dompetmu, jangan hanya melihat saldo rekeningmu, ya. Jangan hanya melihat, wah pendapatanku kecil, gak mungkin bisa melakukan hal yang lain, saudaraku. Ya, kalau saya berpaku pada matematika itu, saya tidak mungkin punya keberanian sebelum saya menerima barangnya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa saudara akan mendapatkan masing-masing 1 buah Alkitab. Ya? Tapi saya punya keyakinan, Tuhan kalau Engkau sanggup, ya, nanti Tuhan jawab, katamu kalau aku sanggup, ya, Tuhan saya lalang. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup. Nah, begitu baru mantap, gitu kan? Beranikah kita mempercayakan diri walaupun di depan mata terasa gelap, seperti banyak jurang, kita berani. Loh, kalau ada jurang ya hindari, ya pasang kayu, pasang galah supaya bisa lewat, ya kan bisa. Atau pakai bambu, lompat, kan bisa lagi. Banyak caranya untuk menghindari lubang. Oh, muter terlalu lama, ya kan? Masih banyak cara, saudara. Di sini, sebab aku pergi kepada Bapa, kalian dapat memohon apa saja kepadanya atas namaku dan aku akan mengabulkannya. Sebab hal itu akan mendatangkan pujian kepada Bapa, yaitu karena apa yang aku anak itu akan lakukan bagi kalian. Tuhan yang akan lakukan bagi saudara jika saudara percaya, ya. Kalau kita percaya, apakah saudara siap? You already? Kalau Bapak Ibu ya ada di rumah makan SS setiap pagi, you already? Briefing dulu pagi, dimotivasi, ya. Itu kerjaan Mas Dimas dulu kayaknya. Sebelum kerja di briefing, selesai kerja di briefing, ya kan? Ada evaluasi, kasih semangat. You already? You already apa? Ayo siap melayani, gitu kan? Apakah saudara siap mengalami pengalaman iman yang luar biasa? Amin. Oke. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Nah, ayat favoritnya buat kita. Dulu memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalas perbuatannya itu, ya kan? Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa di dalam pertemuan ibadah kita, ya,
ada hal yang kita katakan kepada Tuhan, pujian, penyembahan, nyanyian kita, mazmur kita kepada Tuhan. Tapi ada hal yang lain, bahwa ketika kita mendengar pesan Tuhan melalui firman Tuhan, apakah kita mau lakukan atau tidak, itu keputusan kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan, atau kita hanya melakukan hal yang biasa-biasa. Jadilah orang yang, nah, kalau bahasa orang sananya itu, jangan hanya sebagai mediocre. Mediocre itu orang yang biasa-biasa. Jadilah orang yang level up. Ya, level up itu harganya jelas mahal, saya. Iya kan? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Dan pagi hari ini kami mendapatkan satu pesan Tuhan untuk belajar memberi makan orang lain. Kami mau belajar melakukan hal-hal yang kecil. Kami mau belajar untuk berbagi hidup dengan orang lain. Walaupun kehidupan kami sendiri pun mengalami kekurangan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang pernah berkata dalam Alkitab bahwa kamu harus memberi mereka makan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau yang akan berperkara dalam kehidupan umat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Jadilah pembuat mukjizat. Siap menjadi pembuat mukjizat. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil pundi-pundi persembahan dihadirkan. Lalu saya minta Bu Elina untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dikabulkan pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Kami sebentar lagi Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik juga buat kami. Kiranya persembahan yang kami akan berikan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dipanggil, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dipanggil, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati.
menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Nanti setelah selesai doa berkat dan nyanyian terakhir, Bapak Ibu langsung maju satu-satu untuk mendapatkan Alkitab Bangkitun, terus berjejer berbaris di depan sini. Nanti kita foto. Ya. Ada yang sakit hari ini, yang butuh didoakan? Gak ada, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat, saudaraku yang dirahmati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Kami tahu bahwa Engkau sungguh luar biasa. Dan kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Hal yang kami pikir tidak mungkin, bagimu sangat mungkin, Tuhan. Hal yang kami pikir mustahil, bagimu tidaklah mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan hari ini untuk menerima, melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang-orang yang sudah berbuat baik dalam kehidupan kami. Berkati orang-orang yang sudah datang dalam kehidupan kami. Berkati orang-orang baik yang sudah menyisihkan kehidupannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan kondisi pikiran yang ruwet, kalut dan bergumul, Tuhan jamah pulihkan dan Tuhan berikan kelegaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang bergumul dengan rumah tangga dan pekerjaannya, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluarga, rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan-pekerjaan, usahamu, warungmu, tokomu, jerih lelahmu. Engkau akan menikmati keberuntungan bukan hanya sekedar untung. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Katakan amin, amin.